Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini gue mau ngasih berbagi pengalaman aja sih sebenarnya, berbagi pengalaman, kemudian tips and tricks supaya channel kita bisa cepat dimonetisasi. Kemudian hal-hal apa aja yang harus dihindari supaya channel kita itu susah buat dimonetisasi. Oke, langsung aja. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman semua yang udah support channel ini, yang udah subscribe channel ini, kemudian tonton konten yang ada di channel ini. Alhamdulillah nih teman-teman semua, berkat kalian pada tanggal 10 kemarin gue mengajukan untuk bergabung menjadi partner YouTube, dan gak nyangka banget setelah 1 hari gue mengajukan channel gue buat dimonetisasi alias gabung menjadi partner YouTube. Pada tanggal 11-nya langsung ada email dari YouTube bahwa channel ini sudah dimonetisasi. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah support, udah subscribe, dan udah tonton channel ini. Jadi gue sekalian mau berbagi pengalaman aja nih buat teman-teman semua. Channel ini berdiri pada tahun 2013. Ya, 2013. Channel ini pertama kali dibuat itu pada tahun 2013. Dan sebelumnya minim pengetahuan gue mengenai YouTube, bahwa ternyata YouTube itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Itu gue sama sekali gak tahu. Sampai akhirnya gue tahu pas udah lulus SMA. Bayangin, gue lulus SMA 2016, itu gue baru tahu bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang. Dan pada akhirnya pada tahun 2016, iseng nih teman-teman, gue iseng upload video. Teman-teman bisa langsung aja cek video yang ini. Jadi gue iseng upload video itu mengenai keseharian gue pas jalan-jalan sama teman-teman gue waktu SMA. Seiring berjalannya waktu, karena hobi gue itu kan editing ya, ngedit video, sinematik kayak gitu, sampai akhirnya gue upload beberapa video mengenai sinematik. Dan itu responnya ya minim banget sih, namanya juga ya baru muncul ya ke YouTube, dan penontonnya juga gak terlalu banyak. Udah itu gue vakum dari dunia per-YouTuban. Gue gak sama sekali gak pernah upload video, gak pernah bikin konten dan yang lainnya. Sampai akhirnya gue kerja di salah satu perusahaan retail, yaitu Indomaret. Gue iseng nih, awalnya gue iseng, gue berbagi pengalaman juga mengenai tips and tricks supaya kita diterima kerja di Indomaret. Dan ternyata itu responnya luar biasa. Teman-teman bisa lihat viewersnya, kalau segini lumayan kan ya buat YouTuber pemula. Viewersnya ini lumayan, viewersnya sampai 90 ribuan sampai saat ini. Setelah itu mungkin waktu itu udah kecapai ya 4.000 jam tayang, cuman subscribernya masih minim banget. Waktu itu mungkin sekitar 100 atau mungkin gak nyampe 100. Sampai akhirnya ya gue terus coba bikin konten tentang Indomaret, tapi akhirnya hasilnya gak terlalu memuaskan gitu. Video gue yang viral cuma satu aja, tips and trick untuk keterima di Indomaret yang ini, yang part satunya. Meskipun gue membuat beberapa part, tapi tetap yang part 2, part 3, dan part selanjutnya itu sama sekali gak memuaskan hasilnya. Sampai akhirnya pas work from home kemarin, kebetulan gue juga WFH, karena gue udah resign dari Indomaret ya 1 tahun yang lalu, for information aja. Jadi gue WFH itu selama 3 bulan di kosan. Akhirnya daripada bete, akhirnya gue memutuskan untuk buat videonya kayak gini lah, video masak, video bikin kopi dalgona, dan yang lainnya. Cuman itu responnya lumayan, dan akhirnya subscriber gue meningkat lumayan drastis juga. Dan pada bulan Juli kemarin, awal Julian, subscriber gue mencapai 900-an. Dan sampai akhirnya gue semangat lagi buat konten, dan akhirnya gue baru menemukan konten yang cocok buat channel ini, yaitu bikin video tutorial, edit video. Ya mungkin gue sambil berbagi pengalaman juga ya, bagaimana cara edit video di aplikasi di handphone. Jadi
Akhirnya gue memutuskan untuk bikin video tutorial itu, dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Respon dari teman-teman sangat luar biasa. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu channel ini mencapai 1000 subscriber. Dan akhirnya gue terus semangat buat bikin konten. Dan pada akhirnya salah satu konten gue mengenai video tutorial banyak juga viewersnya, dan sekarang itu hampir 50 ribuan. Dan itu gue sebenarnya gak nyangka banget sih, awal dari iseng dan sampai akhirnya itu bisa mencapai 50.000 viewers. Mungkin buat youtuber pemula ini merupakan pencapaian yang lumayan ya. Dan karena berkat video ini juga sampai akhirnya channel ini mencapai 4.000 jam tayang pada tanggal 10 Agustus. Jadi pada tanggal 10 Agustus channel ini baru mencapai 4.000 jam tayang dan 1000 subscriber. Dan akhirnya gue langsung aja bergabung di Google AdSense dan gue mengajukan supaya video gue bisa dimonetisasi. Tanpa disangka, satu hari setelah pengajuan itu, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2020, email yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Sebenarnya gue gak nyangka banget sih. Gue sebenarnya udah pasang banget ya udahlah gak apa-apa lah. Kalau diterima syukur, kalau enggak juga ya gak apa-apa. Tapi akhirnya pada tanggal 11 Agustus kemarin, channel gue diterima menjadi partner YouTube, yang artinya video-video di channel ini bisa gue monetisasi dan nanti kedepannya mungkin akan muncul iklan. So thank you banget buat teman-teman semua yang udah support channel ini, udah subscribe, kemudian buat teman-teman yang udah nonton video di channel ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya akhirnya channel ini dimonetisasi. Mungkin teman-teman kalau misalnya temu iklan di channel ini, gue harap gak usah di skip ya, tonton dulu iklannya. Oke, langsung aja. Jadi gue mau berbagi juga beberapa beberapa hal yang perlu kalian hindari kalau misalnya kalian mencoba membuat channel YouTube. Ya, gue juga sering sih lihat gitu kan ya, misalnya teman-teman YouTuber yang lain itu minta sub for sub itu kayak gue subscribe dia subscribe balik ke gue. Nah itu sebenarnya hal yang paling harus dihindari. Kenapa? Karena takutnya nanti dianggap spam oleh YouTube dan itu bisa aja membuat channel kita kena ban atau channel kita dinonaktifkan. Kemudian kayak spam, misalnya kita komentar di channel siapa gitu, wah komentarnya banyak banget, itu harus dihindari. Kemudian membeli jam tayang itu hal yang harus dihindari banget sih, soalnya percuma kalau misalnya kita beli jam tayang kemudian support sub atau beli subscriber, otomatis itu bakal terdeteksi oleh pihak YouTube-nya secara langsung. Jadi buat teman-teman kalau bisa menghindari itu semua, karena yang gue alamin seiringnya berjalannya waktu, ya gak nyangka juga sih bisa di tahap ini. Sebenarnya kalian harus diniatkan dalam diri kalian itu ya kalian hanya berkarya, gak usah ngarepin subscriber atau misalnya viewers banyak. Niatin dalam diri kalian ini hanya ingin berkarya, menyalurkan hobi atau yang lainnya, dan jangan lupa membuat konten yang bermanfaat buat yang nonton. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita membuat konten yang bermanfaat, otomatis nanti mengundang subscriber atau viewers dengan sendirinya. Jadi kita gak usah promosiin juga, kalau misalnya video kita bermanfaat pasti mengundang banyak sekali viewers. Bahkan gak sedikit yang langsung mensubscribe channel kita. Itu yang gue lakuin selama beberapa bulan ke belakang. Jadi gue niatnya gue iseng aja lah, ngisi waktu luang gue ngedit video, gue upload di YouTube. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada akhirnya subscriber itu datang sendiri tanpa perlu kita minta dia subscribe kita. Ya subscriber pada datang sendiri gitu. Sampai akhirnya channel gue juga udah mencapai sekarang 1400 subscriber, dan alhamdulillah
jam tayangnya terus naik terus. Jadi buat teman-teman semua, buat pejuang YouTube, YouTuber pemula, terus semangat bikin kontennya. Pokoknya ingat, niatkan dalam diri kalian, kalian itu berbagi ilmu buat yang nonton, kemudian kalian hanya berkarya, ya nanti juga pasti dengan sendirinya subscriber atau viewers datang. Jadi hindari sub palsu, kemudian membeli subscriber atau membeli jam tayang. So thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk like, comment, atau subscribe. Atau misalnya kalian pengen tahu tips and trik mengenai video tutorial lagi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. See you di next video, bye.